you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Halo. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Kristina selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi dan teman-teman kelompok 8 yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pasar Persaingan Sempurna. Sebelum kita lanjut ke presentasinya, sebaiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, Anita Kurnia Putri, dan ada teman saya Siva Fauzia, M. Faiz Maulana, M. Julian Jidan Sanjaya. Nah, langsung aja ke slide pembahasan. Di pembahasan ini kita akan membahas 8 topik. Yang pertama itu ada latar belakang. Di latar belakang ini kita akan membahas pengertian terkait dengan pasar. Yang kedua ada definisi dan karakteristik. Yang ketiga ada kurva pasar persaingan sempurna. Di situ nanti akan kita lampirkan gambar pasar kurva pasar persaingan sempurna. Yang keempat ada equilibrium dan pemaksimuman keuntungan. Yang kelima ada efek pajak. Yang keenam ada kelebihan dan kekurangan. Yang ketujuh ada contoh pasar persaingan sempurna dan ciri umum. Dan yang terakhir, yang kedelapan, ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya, untuk slide latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Siva Fauzia. Terima kasih kepada Anita. Di sini saya akan melanjutkan terkait latar belakang, definisi dan karakteristik pasar persaingan sempurna. Yang pertama, latar belakang. Apabila kita mendengar pasar, tentu yang ada di pikiran kita adalah banyaknya penjual dan juga pembeli yang ada di tempat tersebut. Sehingga secara sederhana, pasar dapat kita artikan sebagai suatu tempat di mana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan aktivitas jual beli barang ataupun jasa. Sedangkan pasar menurut istilah ekonomi dapat kita jelaskan bahwa pasar itu merupakan tempat bertemunya baik penjual maupun pembeli guna melakukan transaksi pembelian dan penjualan barang ataupun jasa, sehingga nanti tercipta harga keseimbangan dan penjualan pada harga yang berlaku di pasar saat itu dan juga dapat menetapkan jumlah yang nantinya akan diperdagangkan. Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada setiap pertemuan antara penjual maupun pembeli akan terbentuk suatu harga keseimbangan sebagai harga yang disepakati antara pihak penjual dan juga pembeli. Seringkali kita melihat pasar yang ada di sekitar kita dalam bentuk pasar konkret atau nyata, bisa dilihat langsung oleh mata kita sendiri secara nyata. Misalnya pasar barang kebutuhan pokok. Semua aktivitas yang dilakukan di pasar pada dasarnya melibatkan dua pelaku utama, yaitu produsen dan juga konsumen. Keduanya memiliki peran yang besar terhadap pembentukan harga barang yang ada di pasar. Pada pembahasan ini kita hanya memfokuskan bahasan kita hanya pada satu konsep, yaitu pasar persaingan sempurna. Perlu kita pahami bahwa suatu pasar persaingan sempurna merupakan suatu pasar yang sangat ideal dalam ekonomi. Hal ini dikarenakan pasar tersebut dianggap sebagai suatu pasar yang akan menjamin terwujudnya suatu kegiatan produksi baik barang ataupun jasa dengan optimal dan efisien. Terus di sini berdasarkan pada hal uraian yang tadi saya sebutkan, jadi rumusan masalahnya dalam PPT kita hari ini adalah yang pertama, apa definisi dari pasar persaingan sempurna. Yang kedua, bagaimana kurva dalam pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, bagaimana efek pengenaan pajak pada pasar persaingan sempurna. Yang keempat, apa saja kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Yang kelima, apa saja contoh pasar persaingan sempurna. Tujuannya adalah untuk mengetahui definisi dari pasar persaingan sempurna, untuk mengetahui dan memahami kurva pasar persaingan sempurna, untuk mengetahui dan memahami efek pengenaan pajak pada pasar persaingan sempurna, dan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Definisi dari pasar persaingan sempurna yaitu pasar persaingan sempurna merupakan jenis
pasar di mana tidak ada pelaku ekonomi yang mempunyai kekuasaan pasar terhadap harga suatu produk yang homogen. Pembeli maupun penjual tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Mereka hanya bertindak sebagai pengambil harga dan bukan sebagai pembuat harga. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk yang ditawarkan itu sejenis dan atau serupa. Penjual yang harganya lebih tinggi tentu pasti akan ditinggalkan pembeli. Hal ini yang mendorong penjual untuk mengikuti harga yang berlaku saja di pasar. Contoh barang yang dijual pada bentuk pasar sempurna ini adalah beras, gandum, batu bara, kentang, dan lain sebagainya. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Dalam pasar persaingan sempurna, harga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran antara penjual dan pembeli. Pembeli memberikan permintaan antara sifat barang yang akan dibeli, sedangkan penjual menawarkan nilai barang yang akan dijual. Pertukaran antara nilai keduanya adalah salah satu keseimbangan harga. Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan sangat banyak dan kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya, sehingga tidak mempengaruhi pasar. Beberapa karakteristik agar pasar dapat dikatakan pasar persaingan sempurna yaitu: yang pertama, semua perusahaan memproduksi barang yang homogen. Produk yang homogen adalah produk yang mampu memberikan kepuasan kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya. Yang kedua, produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi sempurna tentang harga produk dan input yang dijual, sehingga konsumen tidak akan mengalami perlakuan harga jual yang berbeda dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Yang ketiga, output sebuah perusahaan relatif kecil dibanding output pasar. Yang keempat, perusahaan menjual produknya dengan berpatokan pada harga yang ditentukan. Keempat, perusahaan menjual produknya dengan berpatokan pada harga yang ditentukan oleh pasar karena perusahaan tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Yang kelima, yang terakhir dari karakteristik pasar persaingan sempurna yaitu semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, faktor mobilitasnya tidak terbatas dan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan faktor produksi. Untuk selanjutnya ada kurva pasar persaingan sempurna yang akan dilanjutkan oleh teman saya Faiz. Kepada Faiz saya persilahkan. Ya, terima kasih Siva. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang kurva persaingan sempurna. Di antaranya penjual tidak mempengaruhi harga price atau price taker. Jadi kita pada kesempatan slide yang satu ini adalah kita mungkin bisa membayangkan beberapa banyak pasar yang diantaranya pasar tradisional seperti itu. Jadi di pasar ini di pasar tradisional seperti ini mungkin banyak yang menjual pedagang yang hampir semuanya sama persis. Kita misalkan adalah jualan tahu, mungkin kan di pasar banyak yang menjual tahu. Nah, karena tahu yang dijual itu hampir semua sama, pedagangnya mungkin sudah beberapa banyaknya gitu ya, mungkin banyak sekali lah. Satu pedagang itu mungkin kita anggap dia tidak mempunyai kekuatan untuk menentuin harga seenaknya gitu. Kalau dia coba jual lebih mahal dari pedagang lain, mungkin bisa jadi pedagang yang satu ini nggak laris ataupun nggak laku gitu. Jadi harga di pasar itu sudah seperti layaknya adalah kesepakatan bersama, bersama ataupun juga bareng-bareng antara semua pedagang maupun pembeli. Satu pedagang kecil yang mungkin nggak mau harus ikut harga yang sudah terbentuk di pasar, kita tuh seperti apa ya, nggak bisa untuk memaksakan harga naik tersendiri gitu. Maka dari itu
pedagang yang seperti ini bisa disebut pengikut harga ataupun price taker. Nah, untuk grafik yang di sebelah kiri teman-teman, digambarin kondisi pasar tahu secara keseluruhan, industri tahu gitu. Ada garis yang menunjukkan permintaan D atau industri dan penawaran. Titik potong kedua garis tersebut menunjukkan harga keseimbangan PE dan jumlah tahu yang diperjualbelikan adalah QE di pasar. Seperti itu. Harga PE ini sebagai harga patokan pasar gitu. Terus grafik yang ada di sebelah kanan teman-teman, digambarin kondisi satu pedagang tahu saja atau perusahaan tahu, karena dia hanya satu dari sekian pedagang. Cuman bapak ini nih, pedagang satu ini nih yang nggak bisa mengubah harga pasar PE gitu. Jadi kurva permintaannya di D permintaan itu lurus horizontal di harga PE. Artinya teman-teman, dia bisa menjual berapapun tahu yang dia mau, seperti harganya tetap ataupun PE. Kalau dia coba jual di atas PE, berkemungkinan besar tidak laku gitu. Pada intinya pada slide yang kali ini adalah di pasar persaingan sempurna itu, pedagang kecil yang tidak mempunyai daya ataupun kekuatan untuk menentuin harga, mereka hanya bisa untuk mengikuti harga yang sudah berada di pasar, seperti gambar tersebut. Baik teman-teman, yang slide selanjutnya ada equilibrium dan pemaksimuman keuntungan. Di antaranya jangka pendek mempunyai kapasitas serta profit pusat atau profit bisa menguntung ataupun rugi. Di antara juga ada jangka panjang. Jangka panjang masuknya perusahaan baru membuat profit nol ataupun normal. Jadi untuk memudahkan kita teman-teman, kita mungkin bisa membayangkan di mana sebuah satu tempat ya, ataupun juga pasar ya teman-teman. Pasar mempunyai banyak perbuahan, diantaranya ada penjual jeruk gitu teman-teman. Jeruk yang kita jual kurang lebih sama semua dengan pedagang lain ya teman-teman. Nggak ada yang membedakan dari signifikannya. Nah, karena penjual jeruknya mungkin sudah banyak sekali teman-teman, satu penjual kita menjual nggak bisa seenaknya teman-teman untuk menaikkan harga jeruknya tersendiri teman-teman gitu. Kalau ingin mencoba menjual lebih mahal dari penjual lain, mungkin salah satunya yaitu tidak ada yang ingin membeli dengan kita teman-teman. Jadi harga jeruk di pasar sudah seperti aturan pemain teman-teman, bareng-bareng antara semua penjual dan semua pembeli gitu. Satu penjual kecil ingin tidak ingin menjual jeruknya sesuai harga yang terbentuk di pasar teman-teman. Kita nggak bisa nih, kita sudah jualan di pasar, kita ingin menentukan sendiri tuh kayaknya agak sulit teman-teman, karena di samping kita berjualan jeruk pun harganya lebih murah dan kualitasnya sama dengan kita, pasti kalau kita ingin menjualan lebih mahal, maka pembeli kita akan pindah ke penjual yang di samping kita teman-teman. Nah, di gambaran di slide satu ini, ada di sebelah kiri menunjukkan gimana harga jeruk itu terbentuk di seluruh pasar teman-teman. Ada garis yang menunjukkan beberapa banyak orang yang membeli jeruk di berbagai harga, dan beberapa banyak jeruk yang dijual di berbagai harga. Titik temu kedua garis itu menunjukkan harga jeruk yang pas di pasar itu, dan berapa banyak jeruk yang laku di harga sekian teman-teman. Harga PE ini ataupun harga pas lah sudah menjadi kayak harga tuh standar di pasar teman-teman. Terus gambar yang ada di sebelah kanan kita fokus ke satu penjual jeruk saja teman-teman, karena ingin
menjual satu dari sekian banyak penjual, kita nggak bisa nih menaikkan harga atau mengubah harga yang sudah berada di pasar, teman-teman. Jadi kalau kita ingin berjualan, harga jeruknya ya mungkin harus seperti sudah peraturan di pasar tersebut, teman-teman. Kita bisa berjual sebanyak yang kita mau asalkan harganya tetap sekian, teman-teman. Jika kita nekat untuk menaikkan harga yang lebih fantastis, teman-teman, mungkin nggak ada yang beli ke kita, teman-teman. Simpelnya saja, teman-teman, di pasar yang persaingannya sempurna itu satu penjual kecil yang nggak mempunyai gigi ataupun nentuin harga, mereka hanya bisa untuk nurutin harga yang sudah berada di pasar, teman-teman. Mungkin itu saja slide yang satu ini. Kita lanjut slide selanjutnya. Baik, teman-teman, kita lanjut slide selanjutnya, yaitu ada efek pajak lumsum tidak mempengaruhi output harga, hanya menaikkan biaya tetap, teman-teman. Dan ada pajak spesifik. Pajak spesifik ada dikenakan per unit output atau menaikkan biaya rata-rata dan marginal. Baik, teman-teman, supaya terbayang, kita anggap saja, teman-teman, kita berjualan es yang dimana es ini sudah banyak cabang ataupun sudah banyak yang berjualan, dimana biasa kita temukan adalah es teh, entah es teh Solo, es teh apa saja yang berada di daerah-daerah tertentu ataupun daerah kita. Kita menjual es teh dimana sudah banyak sekali, teman-teman, sudah banyak sekali yang berjualan es teh. Jadi es teh kita dalam penjualan itu tidak bisa untuk menaikkan harga seenaknya, karena nggak ada bedanya dengan es teh yang ada di samping kita ataupun di sekitaran kita. Karena penjualan es teh mungkin sudah banyak sekali, teman-teman, kita nggak bisa seenaknya harga es teh kita naik gitu, teman-teman. Jika kita ingin berjualan kemahalan, kemungkinan besar 99% lah, dimana pembeli kita akan berpindah ke tempat yang lebih murah. Contohnya ada pembeli seperti ini, es teh sama saja, ngapain es teh yang lebih mahal-mahal, orang es teh sampingnya juga murah, kan, seperti itu, teman-teman. Jadi harga es teh yang di daerah kita itu mungkin sudah seperti kesepakatan, teman-teman, kesepakatan bareng-bareng antara semua penjual maupun pembeli. Jika sebagai satu penjual kecil yang nggak mau harus ikutin harga yang sudah terbentuk di situ, kita sebagai penjual nggak bisa untuk memaksakan harga untuk naik ataupun turun tersendiri. Maka dari itu kita ibaratnya hanya ingin mengikuti harga yang sudah berada di pasar es teh tersebut. Nah, gambar yang ada di sebelah kiri kayak gambaran kondisi pasar es teh secara keseluruhan. Ada garis yang menunjukkan berapa banyak orang yang ingin membeli es teh di berbagai harga, dan ada garis yang menunjukkan beberapa banyak es teh yang dijual berbagai harga. Titik potong kedua garis tersebut menunjukkan harga es teh yang pas di situ dan berapa banyak gelas yang laku di harga sekian, teman-teman. Harga yang pas udah menjadi patokan harga sebagai penjualan es teh tersebut di situ, teman-teman. Terus ada gambar yang di sebelah kanan, kita fokus ke satu gerobak es teh yang kita punya, teman-teman. Karena jika kita hanya satu dari sekian banyak penjual, kita mungkin bisa untuk mengubah harga pas itu, teman-teman. Jadi kalau kita ingin berjualan, harga es tehnya kita yang harus segitu-segitu saja, kan, teman-teman, atau garis lurus yang mendatar, kita bisa berjualan berapa gelas pun yang laku asalkan harganya tetap sekian, teman-teman. Jikalau kita ingin mencoba jual lebih mahal, ya salah satunya kita mengambil resiko, teman-teman. Tidak ada yang membeli, seperti itu. Pada intinya, pada slide ini adalah di pasar yang banyak penjualan barang yang mirip-mirip seperti es teh tersebut, satu penjual kecil
kita nggak mungkin bisa memperkuat atau membuat tentuin harga tersendiri teman-teman. Mereka hanya bisa untuk mengikuti harga yang sudah berada di pasaran teman-teman. Mungkin itu saja slide yang terakhir saya sampaikan. Slide selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Muhammad Julian Jidan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Is. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Nah, di sini akan membahas kelebihannya dulu. Di sini ada efisiensi, produktif, dan alokatif. Terus ada kebebasan memilih. Yang ketiga juga membuat strategi dan perencanaan. Dan apa sih itu efisiensi produktif? Efisiensi produktif ini terjadi saat barang diproduksi dengan biaya paling rendah. Nah, dalam pasar sempurna, perusahaan berproduksi pada titik biaya rata-rata minimum. Nah, biasanya perusahaan akan mengefisiensikan dalam menggunakan input untuk menghasilkan output sebanyak mungkin. Terus kalau efisiensi alokatif itu biasanya dalam kondisi ini nggak ada tuh pemborosan sumber daya, barang yang diproduksi benar-benar diinginkan oleh konsumen. Jadi benar-benar tuh yang di request sesuai kebutuhan konsumen. Terus ada pasti kesejahteraan masyarakat tuh terpenuhi. Nah, kita akan membahas kekurangannya. Apa saja kekurangannya? Di sini ada 1, tidak mendorong inovasi. 2, biaya sosial. 3, pilihan terbatas. Nah, mengapa sih pasar persaingan sempurna tidak mendorong inovasi? Karena 1, produknya homogen, seragam. Semua perusahaan menjual produk yang sama persis. Karena nggak ada perbedaan dalam produk, jadi inovasi nggak dibutuhin lagi tuh. Terus keuntungan ekonominya juga nggak begitu gede, normal ya. Jadi nggak ada insentif atau dorongan untuk investasi dan pengembangan karena tidak ada keuntungan lebih. Contoh pasar persaingan sempurna. Sini ada pasar beras, pasar sayur dan buah, dan juga pasar daging. Seperti yang bisa kita lihat bahwasanya kalau misalnya kita ke pasar beras rata-rata itu produknya tuh sama semua ya kan, hampir sama semua, dan juga harganya relatif sama, nggak beda jauh. Kita masuk ke ciri umum. Ciri umum dari pasar persaingan sempurna ini, produknya homogen. Produknya tuh sama, hampir beragam semua, seragam. Terus harganya seragam juga, pasti ya rata-rata sama semua. Terus nggak beda jauh lah kalau misalnya beda-beda. Terus yang pasti banyak penjual dan pembeli. Udah pasti itu Maya. Nah, di sini akan ada slide selanjutnya yang dibahas oleh teman saya. Silakan Anita. Ya, terima kasih Julian. Izin melanjutkan ya di bagian kesimpulan. Pasar persaingan sempurna ini menciptakan efisiensi, harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Dalam jangka waktu panjang cukup efisiensi, tapi perusahaan hanya menerima keuntungannya normal aja. Nah, yang bagian saran, persaingan sehat bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing di Indonesia. Nah, maksud dari kesimpulan dan saran ini kayak gini nih. Kayak persaingan sehat itu kan kayak kompetisi ya. Jadi antar pelaku usaha itu melakukan cara yang terbaik mereka untuk memberikan layanan dan produk yang terbaik agar bisa diterima baik nih oleh para konsumen. Tapi mereka tuh berlomba-lombanya itu, bersaingnya itu dengan secara sehat. Jadi nggak ngerugiin pelaku usaha satu dan pelaku usaha lainnya kayak gitu. Nah, kalau persaingan kayak gini diterapin di Indonesia nih, pasti otomatis usaha-usaha jadi lebih produktif, lebih efektif, dan lapangan pekerjaan di Indonesia pasti akan terbuka lebar. Ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi karena roda kan akan terus berputar, banyak lapangan pekerjaan bisa dibuka, investasi dari luar nih pasti akan bakal masuk ke Indonesia. Nah, selain itu, persaingan sehat juga bikin Indonesia lebih kompetitif nih di mata pasar global atau pasar dunia. Karena kita kan juga bersaing dengan pasar-pasar luar ya. Jadi pastinya kita tidak akan mau kalah nih sama pasar-pasar luar juga. Kayak gitu. Nah, kesimpulannya persaingan sehat itu bisa bikin semua
semua pihak maju bareng-bareng, usaha tumbuh dan ekonomi di Indonesia pasti akan lebih kuat dan lebih maju. Untuk slide terakhir ada slide terima kasih. Kami kelompok 8 ingin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga materi yang kami sampaikan mudah dipahami. Jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas di kalian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.